ini kan di atas ini kita pakai 3 atau 4 metode ya, namanya gradient analysis, directional gradient mapping dan lainnya. Pakai deskriptor juga kita lihat di sini bahwa lintasan stempel itu terdeteksi tidak ada, yang seharusnya ya foto dulu baru stempel kan begitu. Nah di situ tidak ada. Nah, jadi sudah jelas-jelas bahwa font tersebut, bahwa proportional spacing maupun kerning itu persis sama. Saya bisa kasih tunjuk juga di background saya jika memang ingin saya kasih tunjuk. Termasuk juga nanti yang berhubungan dengan lintasan merah itu. Ketika misalnya Rismond menggunakan data-data Dian Sandi dan dia tidak menemukan, berbeda dengan yang kita lakukan, ya kita dengan analisis kita bisa menemukan, ya dengan namanya tone mapping, dengan mengubah kontras dan segala macam itu kita bisa menemukan menggunakan data yang sama. Tetapi kalau ingin lebih jelas lagi, kita bisa menggunakan data-data yang lebih baik, ya karena kita memiliki data hasil scan-nya, ya sehingga itu sangat berbeda jauh dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rismond, karena dia hanya menggunakan data dari sumber media sosial yang ukurannya sangat kecil sehingga kualitasnya sangat jauh dari aslinya. Kita bisa tunjukkan lintasan merahnya di sini, kasat mata aja kelihatan, ya kelihatan. Nah, jadi abal-abal lah yang mereka lakukan. Boleh kita katakan sampah lah penelitian yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan source yang benar. Ya. Nah ini itu kita uji bagaimana uji lapisan ya, uji layer by layer. Itu pakai Cummins, ada pakai Gaussian mixer model dan lainnya, yang ada 3 metode. Di situ kita simpulkan berbeda, tidak identik. Ijazah dari Pronojiwo itu huruf dulu baru watermark logo UGM. Sementara di ijazah Joko Widodo sebaliknya, watermark dulu baru huruf, maka tidak identik. Nah itu ada di dalam buku. Terus lanjut. Baik. Nah, ini saya capture bagian sini, ini yang katanya mencolok gitu ya. Ini versi scan high quality yang kita dapatkan. Saya nggak tunjukkan semua, saya tunjukkan hanya bagian tertentu saja. Tujuannya apa? Untuk mematahkan bahwa ini yang dicetak fontnya dulu atau logonya, gitu ya. Ini sama seperti teman-teman yang lain. Kita bisa pastikan bahwa ini dicetak logo fontnya dulu baru logonya kelihatan ya. Saya bisa zooming di sini, gitu ya. Ini high quality, gitu ya. Jadi ini udah mematahkan bahwa ini beda Jokowi itu, high quality, gitu ya. Jadi ini udah mematahkan bahwa ini beda Jokowi itu. Kenapa dia nggak menemukan bahwa ini? Kenapa? Karena kalau kualitas foto itu sangat kecil yang dia dapatkan, karena dia hanya menggunakan data-data yang dari Dian Sandi, sehingga menjadi tidak valid, menjadi bias. Itu yang disebut dengan penelitian digital forensik yang abal-abal. Kita tidak boleh melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap data-data yang dari media sosial. Pemeriksaan digital forensik itu hanya bisa dilakukan pada original source atau sumber aslinya. Ya, jadi di sini sudah terbantahkan bahwa sama. Ya. Font dulu dicetak, kemudian ada logonya di atas. Kelihatan di sini bagian yang buram ini, bagian di sini. Nah overlay ini di sini adalah lembar pengesahan penguji Joko Widodo yang dipoto oleh Pak Roy Suryo dengan resolusi tinggi, ya, terus kita crop tulisan gajah. Nah ini yang kita rekonstruksi sendiri dengan Word dokumen tahun sekarang, tahun 2025. Nah lalu kita lakukan overlay timpang tindih gitu ya. Nah kita lakukan dengan kecocokan yang 90% lebih, di mana ya di sini jarak antar bukan hanya bentuk huruf, kita analisa juga ya, bentuk glip, ya bentuk font, itu jarak antara presisi. Font ini, karakter ini begitu precise dengan hasil yang kedua ini, begitu loh. Bagaimana mungkin ini bisa dihasilkan dari, seperti disimpulkan di Tipidum bahwa ini adalah produk dari handpress dan letterpress, kalau jarak antar huruf aja begitu identiknya. Ini impossible. Berikutnya. Itu foto di ijazah memang boleh pakai kacamata di masa itu juga menjadi pertanyaan. Nah inilah foto ya. Ini diakui oleh Dirtipidum sebagai sebuah produk handpress atau letterpress tanpa penjelasan apapun kecuali diraba dan dirasakan ada cekungan, terus ada emboss, langsung disimpulkan handpress. Nah ini yang saya tulis sendiri di Word document. Lihatlah ya, komposisi rata tengahnya sama dan ini font-fontnya semua, dan ini kita periksa semua masing-masing, baik setiap huruf maupun tiap kata, dan kita periksa memang identik dengan parameter-parameter yang ada di dalam buku itu yang kita dan hurufnya jelaskan. Menggunakan Times New Roman yang memang ada di
Word, ya, Microsoft Word yang mulai ada tahun 92. Oke. Nah, ini 85 diakui bukan pakai Word oleh Dirtipidum, tapi hand press atau letter press. Ya. Oke. Ya. Oke, lanjut. Terutama mungkin yang dilakukan oleh Richmond sendiri, yang dianggap dia merupakan penelitian, ya, itu sangat jauh dari penelitian, gitu ya. Tidak ada studi komparasi sama sekali. Dia tidak membandingkan skripsi teman-teman Jokowi. Dia tidak membandingkan dengan skripsi tahun 80-an, ya, yang ada pada saat itu di sekitar kampus UGM, gitu ya. Karena faktanya, ya, skripsi teman-teman Jokowi persis sama seperti skripsi Jokowi. Jadi ada 40-an skripsi saya dokumentasi, isinya sama, fontnya juga sama, dan cetaknya juga sama, menggunakan percetakan perdana. Dan saya juga sudah melakukan survei juga ke beberapa fakultas yang lain. Di Fakultas Hukum, saya menemukan ratusan skripsi yang kurang lebih sama seperti skripsi Jokowi. Kurang lebih seperti... Tidak ada lembar menguji. Ya, karena waktu itu beliau memang mungkin lihat di perpustakaan tidak ada, tapi saya sudah saksikan saya tanya langsung dengan Profesor Wening pada tanggal 15 saya lihat April langsung loh, Bang. 2025. Di administrasi perkuliahan. Profesor Wening sendiri memang tidak ada. Ya, terserah, tapi kami lihat langsung ya, ditandatangani, saya sebut namanya nih, ada 3 pengujian tanda tangan, Prof. Ahmad Sumitro, Insinyur Sofyan, dan Insinyur Baharudin. Dia tanda tangan 3-3-nya dan memberi nilai. A, Bang, nilainya. Clear, nanti makanya administrasi kuliah ini kan semua sudah dijadikan bukti. Nanti di persidangan akan terbuka. Kedua lagi contoh, Bang Richmond bilang, itu kok lembar transkrip nggak ada yang tanda tangan. Loh, everybody knows namanya transkrip nilai itu nggak mungkin selembar. Pasti bisa 2 lembar atau 3 lembar. Yang dimunculin baris skrip itu hanya lembar pertama gitu. Enggak, Bang, lembar keduanya nggak kelihatan. 2 lembar. Ya misalnya gitu ya. Jadi bahwa lembar kedua aja nggak kelihatan ya gimana? Sementara kan kembali lagi Bang, saya juga kan harus diyakinkan dong sebagai lawyer ya. Saya juga lihat administrasi perkuliahan aja ada gitu loh. Ada, Anda sudah lihat langsung? Ada. Ini kan semua saya catat nih. IPK beliau juga 3 koma. Lalu pada perdebatan, kenapa dulu ngomongnya 2 koma? Ya mohon maaf nih, budaya Jawa kan kadang merendah. Oke. Apakah cara merendah ini terlalu dianggap tidak konsisten? Kalau mungkin bahasanya. Tapi kembali lagi ya, ini semua bicara kebenaran atau melihat apa namanya puzzle dinilai secara negatif. Tapi kembali lagi intinya adalah ya nanti saja di persidangan semua administrasi perkuliahan Pak Jokowi sudah disita oleh penyidik. Bukti transfernya segala macam, termasuk satu ya, ini saya klarifikasi di sidang mesti diuji. Pak Kasmojo itu namanya tertera sebagai pembimbing akademik di KRS dan segala macam. Di print ada tanda tangan beliau. Pembimbing akademik, bukan setiap pembimbing, KRS itu ada tanda tangan, bukan pembimbing skripsi. Betul, bukan, dia pembimbing akademik. Itu ada namanya tanda tangan. Jadi kalau dibilang bukan, kalau saya ada ketransaksi, saya lebih percaya bukti surat.